Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Tetap semangat. Kita bertemu kembali untuk materi pembelajaran yang ke-13, bidang studi fisika kelas 11 MIA. Adapun topik yang akan kita pelajari di pagi hari ini adalah gerak harmonik sederhana bagian yang kedua. Dan sub pembahasan kita ada dua bagian. Bagian pertama, persamaan gerak harmonik sederhana. Bagian kedua, energi gerak harmonik sederhana. Kita ikuti secara bersama-sama. Kita masuk pada pembahasan bagian A, yaitu persamaan gerak harmonik sederhana. Persamaan pertama adalah persamaan simpangan yang kita simbolkan sebesar Y. Nah, bagaimana caranya kita membuat persamaan simpangan untuk gerak harmonik sederhana? Mari kita perhatikan bahwa simpangan pada gerak harmonik sederhana dapat ditentukan melalui analogi atau persamaan sebuah titik yang bergerak melingkar beraturan. Kita perhatikan gambar yang ditampilkan. Di sini ada suatu lintasan untuk sebuah partikel yang bergerak secara melingkar beraturan. Kita misalkan ada sebuah partikel mula-mula berada pada titik P, kemudian bergerak melingkar, misalkan sampai di titik Q. Dan sudut yang ditempuh dari titik P sampai titik Q itu adalah sebesar θ. Nah, selanjutnya, kalau kita mengukur jarak dari pusat lintasan sampai ke titik Q, itu merupakan jari-jari. Tetapi dalam hal ini, kita buat dia merupakan amplitudo atau kita simbolkan dia dengan A. Kemudian untuk menentukan simpangan, simpangan itu adalah arah vertikal. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Tetapi dalam contoh yang berikut ini, kita misalkan dia arah ke atas. Kalau kita menentukan nilai simpangan Y atau nilai sisi yang berada di hadapan sebuah sudut, maka caranya kita bisa menentukan dengan rumus sinus bahwa Y itu akan sama dengan A sinus θ sama dengan A sinus omega T. Karena omega sama dengan 2VF sama dengan 2V per T, maka persamaan simpangannya bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan A sinus 2VFT sama dengan A sinus 2V kali T dibagi periode, di mana perkalian antara F dikali T yang sama dengan perbandingan T dibagi periode itu adalah merupakan nilai fase suatu getaran. Di mana Y sama dengan simpangan A simpangan maksimum, F frekuensi, T periode, omega kecepatan sudut, T waktu, dan θ adalah sudut fase dengan satuan derajat ataupun radian. Jika partikel bergerak dengan sudut fase mula-mula atau θ0, maka persamaan simpangannya menjadi Y sama dengan A sinus buka kurung θ tambah θ0 tutup kurung sama dengan A sinus buka kurung omega T tambah θ0 tutup kurung. Tetapi jika sudut fase awal tidak diberitahukan di dalam soal, maka θ0 dianggap sama dengan 0. Kita masuk persamaan yang kedua, yaitu persamaan kecepatan yang kita simbolkan dengan V. Bagaimana caranya? Caranya adalah persamaan kecepatan itu merupakan turunan atau diferensial simpangan Y terhadap waktu T. Nah, kalau kita tuliskan persamaannya adalah V sama dengan dy per dt, ya, dy per dt, maka hasilnya akan sama dengan, caranya kita kalikan koefisien T. Dalam hal ini adalah omega, kita kalikan ke depan, berarti omega dikali A, kemudian kita kali dengan turunan daripada sinus, itu adalah kosinus. Sehingga persamaan kecepatan gerak harmonik itu akan sama dengan omega dikali A kali kosinus omega T. Di mana omega dikali A itu adalah merupakan nilai kecepatan maksimum yang sama dengan Vmax. Dan untuk titik sembarang, sebuah partikel yang bergerak harmonik sederhana, nilai kecepatannya bisa kita tentukan dengan persamaan V sama dengan omega dikali akar dari A kuadrat dikurang Y kuadrat. Kita masuk persamaan yang ketiga, persamaan percepatan dengan simbol A,
Caranya adalah kita turunkan persamaan kecepatan terhadap waktu T. Maka jika kita tuliskan persamaannya, A sama dengan dV per dt, atau diferensial kecepatan terhadap variabel T. Hasilnya adalah, kembali kita kalikan koefisien T, dalam hal ini omega ke depan, maka A akan sama dengan omega kuadrat dikali A, kita kalikan dengan turunan daripada kosinus, itu adalah negatif sinus, maka A akan sama dengan negatif omega kuadrat kali A sinus omega T, sama dengan negatif omega kuadrat dikalikan dengan Y. Di mana negatif omega kuadrat dikali A itu sama dengan percepatan maksimum, sama dengan A max. Dan kita perhatikan tanda negatif pada persamaan percepatannya. Tanda negatif itu menyatakan bahwa arah percepatan berlawanan arah dengan simpangan. Misalnya, simpangannya menuju ke atas, maka percepatannya menuju ke bawah, dan sebaliknya. Mari kita perhatikan contoh soal nomor 1. Suatu benda bergetar hingga membentuk suatu gerak harmonis dengan persamaan Y sama dengan 0,04 sinus 20 Vt, dengan Y dalam satuan meter, T dalam satuan sekon. Pertanyaannya adalah A. Amplitudo, B. Frekuensi, C. Periode, D. Simpangan saat T sama dengan 1/6 sekon, E. Simpangan saat sudut fase V per 4 radian, F. Sudut fase saat simpangannya 2 cm. Kita selesaikan soal ini. Kita lihat langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah kita tuliskan kembali persamaan soalnya. Ya, persamaan soalnya adalah Y sama dengan 0,04 sinus 20 Vt. Kemudian tepat di bawahnya kita tuliskan persamaan umum simpangan yang sudah kita tentukan. Y sama dengan A sinus omega T. Kalau kita perhatikan kedua persamaan ini, sangat jelas terlihat bahwa posisi A itu satu letak dengan 0,04. Artinya nilai A atau amplitudo sama dengan 0,04. Demikian juga dengan posisi omega itu satu tempat, satu letak dengan 20 V. Sehingga nilai omega sama dengan 20 V. Kita lihat jawaban bagian A adalah amplitudo A. Dari soalnya bisa kita langsung tuliskan A sama dengan 0,04 meter. Bagian B, frekuensi. Nah, sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu nilai omega. Dari soalnya tadi sudah kita sebutkan bahwa nilai omega sama dengan 20 V. Omega sama dengan 2 VF sama dengan 20 V. Sehingga frekuensi sama dengan 10 Hz. Bagian C, periode. Periode merupakan kebalikan daripada frekuensi. Atau juga sebaliknya, frekuensi itu sama dengan kebalikan daripada periode. Sehingga periode sama dengan 1 per F, sama dengan 1 per 10, sama dengan 0,1 sekon. Untuk jawaban bagian D, simpangan saat T sama dengan 1 per 60 sekon. Nilai T-nya langsung kita masukkan ke dalam persamaan simpangan, sehingga Y sama dengan 0,04 sinus 20 V kali 1 per 60. Maka Y sama dengan 0,04 sinus 1 per 3 V. 1 per 3 V, kalau kita ubah ke dalam satuan derajat, itu sama dengan 60 derajat. Dan nilai sinus 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Sehingga nilai simpangannya akan sama dengan 0,02 akar 3 meter. Kemudian pertanyaan bagian E, simpangan saat sudut fase V per 4 radian. Ya. V per 4 radian itu sama dengan 45 derajat. Kita masukkan sudutnya ke dalam persamaannya, maka nilai simpangannya kita akan peroleh Y sama dengan 0,04 sinus 45 derajat sama dengan 0,04 dikali 0,5 akar 2 sama dengan 0,02 akar 2 meter.
Untuk pertanyaan bagian F, sudut fase saat simpangannya 0,02 meter atau 2 cm. Kita masukkanlah nilai Y-nya, Y 0,02 sama dengan 0,04 sinus theta. Maka sinus theta sama dengan setengah. Sehingga theta sama dengan arcus sinus setengah sama dengan 30 derajat. Kalau kita ubah satuan derajat, yang 30 derajat ini sama juga dengan V per 6 radian. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Diberikan sebuah persamaan simpangan gerak harmonik Y sama dengan 0,04 sinus 2 Vt dalam kurung satuan SI. Artinya, satuan simpangan Y adalah satuan meter dan satuan waktu T adalah satuan sekon. Kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, tentukanlah A, kecepatan pada saat T sama dengan 1/6 sekon, B, kecepatan maksimum, C, percepatan pada saat T sama dengan 1/6 sekon, D, percepatan maksimum. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian A, terlebih dahulu kita tuliskan nilai amplitudo dan frekuensi sudut yang sudah disebutkan. Nilai amplitudonya sama dengan, dari soal bisa kita lihat langsung, 0,04 meter, dan frekuensi sudut atau kecepatan sudut atau omega sama dengan 2V radian per sekon. Sehingga kalau kita masukkan nilai A dan omega ke dalam persamaan kecepatan yang sudah kita tentukan tadi, maka V akan sama dengan 2V kali 0,04 kali kosinus 2V kali 1/6. Maka hasilnya akan sama dengan 0,08 V kali cos V per 3 sama dengan 0,8 V kali 0,5 sama dengan 0,4 V meter per sekon. Untuk pertanyaan bagian B, pertanyaannya adalah Vmax. Vmax itu sama dengan omega dikali A, sama dengan 2V dikali 0,04 sama dengan 0,08 V meter per sekon. Untuk pertanyaan bagian C, percepatan pada saat T sama dengan 1/6 sekon. Nilai waktu T 1/6 sekon kita masukkan ke dalam persamaan percepatan yang sudah kita tentukan sebelumnya, maka nilai A akan sama dengan negatif dalam kurung 2V kuadrat dikali 0,04 sinus 2V kali 1/6 sama dengan negatif 0,16 V kuadrat sinus V per 3 sama dengan negatif 0,16 V kuadrat dikali dalam kurung 0,5 akar 3, hasilnya adalah negatif 0,8 V kuadrat akar 3 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan bagian terakhir, Amax. Amax itu sama dengan negatif omega kuadrat dikali A, sama dengan negatif dalam kurung 2V pangkat 2 kali 0,04 sama dengan negatif 0,16 V kuadrat meter per sekon kuadrat. Kita masuk pembahasan bagian B, yaitu energi gerak harmonik sederhana. Yang pertama adalah energi potensial, atau EP sama dengan setengah KY kuadrat, di mana Y adalah simpangan sama dengan A sinus omega T, sehingga persamaan energi potensial akan sama dengan setengah K A kuadrat sinus kuadrat omega T. Yang kedua adalah energi kinetik atau EK, di mana persamaan ini sudah sering kita tuliskan ya. EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana persamaan V sama dengan omega dikali A kali cos omega T, sehingga kita bisa menentukan persamaan EK sama dengan setengah M omega kuadrat kali A kuadrat kali cos kuadrat omega T, dan jangan lupa bahwa M dikali omega kuadrat itu sama dengan nilai K, sehingga persamaan EK sama dengan setengah KA kuadrat kosinus kuadrat omega T. Yang ketiga adalah energi mekanik atau EM. Ini merupakan penjumlahan dari energi potensial tambah energi kinetik. Kalau kita jumlahkan EP ditambah dengan EK, maka hasilnya nanti akan sama dengan setengah KA kuadrat. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 3.
Sebuah partikel bermassa 200 gram melakukan gerak harmonik sederhana dengan frekuensi sudut 5 radian per sekon dan amplitudo 10 cm dan simpangannya 8 cm. Pertanyaannya, tentukanlah A. Energi mekanik, B. Energi potensial, C. Energi kinetik. Kita lihat penyelesaiannya. Kita tentukan terlebih dahulu yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah masanya 200 gram sama dengan 0,2 kg, omega 5 radian per sekon, amplitudo A 10 cm atau 0,1 meter, simpangan Y 8 cm sama dengan 0,8 meter. Kita masuk pertanyaan bagian A, energi mekanik. Energi mekanik itu tadi sudah kita buat sama dengan setengah KA kuadrat. Tetapi di sini nilai K-nya belum ada. Maka nilai K kita tentukan terlebih dahulu sama dengan M omega kuadrat sama dengan massa 0,2 omega 5 dikuadratkan, maka hasilnya akan sama dengan 5 Newton per meter. Sehingga nilai EM atau energi mekanik sama dengan setengah dikali 5 dikali 0,1 kuadrat sama dengan 0,025 Joule. Bagian B, energi potensial atau EP sama dengan setengah KY kuadrat sama dengan setengah dikali 5 dikali kuadrat dari 0,08, maka hasilnya sama dengan 0,016 Joule. Bagian C, energi kinetik. Energi kinetik berarti selisih dari energi mekanik dengan energi potensial akan sama dengan 0,025 dikurang 0,016 sama dengan 0,009 Joule. Kita lihat contoh soal yang nomor 4. Sebuah partikel bergerak harmonik sederhana, tentukanlah sudut fase getaran. Ya, tentukanlah theta saat A. Energi kinetik sama dengan energi potensialnya. B. Energi kinetik sama dengan 1/3 energi potensialnya. Kita selesaikan. Untuk bagian A, kita tuliskan bahwa EK sama dengan EP. Maka setengah MV kuadrat sama dengan setengah KE kuadrat. Kita masukkan nilai V kuadrat ke ruas kiri dan nilai Y kuadrat ke ruas kanan. Maka kita akan memperoleh kosinus omega kuadrat omega T sama dengan sinus kuadrat omega T. Maka kita akan memperoleh perbandingan sinus omega T dibagi kosinus omega T sama dengan 1, di mana sinus dibagi kosinus sama dengan tangen, maka tangen omega T sama dengan 1, maka omega T sama dengan arcus tangen dari 1, yaitu 45 derajat, atau sama dengan V per 4 radian. Untuk pertanyaan bagian B, energi kinetiknya kita samakan dengan 1/3 energi potensial. Sama caranya seperti pada bagian A. Ya, pada bagian A, maka kita akan memperoleh kosinus kuadrat omega T sama dengan 1/3 sinus kuadrat omega T. Sehingga sinus omega T per kosinus omega T sama dengan akar 3. Tangen omega T sama dengan akar 3, maka omega T sama dengan arcus tangen akar 3. Itu sama dengan 60 derajat. Atau dalam satuan radian, 60 derajat itu sama dengan V per 3 radian. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Apabila ada pertanyaan mengenai topik pembelajaran kita kali ini, silakan menghubungi masing-masing guru pengampunya melalui GC ataupun melalui WA. Tetap sehat dan semangat.